Bagaimana apa yang akan menjadi pemantik kan gitu dari Genjet bisa menghidupkan masjid. Memang sesuai relate dengan surat At-Taubah. Allah berfirman kan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang pilihan, Pak Iwan. Hanya orang beriman kata Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Jangan takut program itu tidak laku. Semakin banyak kegiatan di masjid itu tabiin, namanya bahasanya tabiin. Kalau sekarang udah menjadi follower. Ya, follower. Itu kan kalau bahasa dulu tabiin ya. Sekarang follower. Semakin banyak kegiatan itu yang nge-like-nya makin banyak. Gitu. Jadi bikin aja kegiatan apa tapi istiqomah. Dicoba dikira misalnya berat. Jangan salah loh Pak Iwan. Masjid semakin banyak kegiatan, perputaran kas uangnya bisa jadi banyak. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Bapak Heru Komarozaman ya. Komaruzaman. Oh, Komarozaman, maaf. Beliau adalah sehari-hari ada di PT Bank Syariah Indonesia ya Pak ya. Betul. Sebagai Section Head Islamic Ecosystem. Betul Pak Iwan. Nah hari ini kita akan bahas tentang gen masjid ya Pak. Betul. Bagaimana Pak Ustadz tentang pemberdayaan gen masjid Pak Ustadz? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, juga sampai para pengikut akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Iwan. Alhamdulillah Allah takdirkan bisa hadir di MPC Masjid Puri Cinere ya. Hari ini kita akan membahas tentang gen muda masjid berdaya. Nah, kebetulan saya beraktivitas di Bank Syariah Indonesia yang memang di segmennya adalah masjid. Kita mengelola ada 63.000 masjid. Sangat dipandang perlu bagaimana menjadikan masjid ini berdaya. Menjadi satu PR-nya adalah Genjet nih, generasi muda. Biasanya Pak Onur di masjid-masjid itu ya generasi udah kolonial kan gitu ya. Bagaimana sekarang menjadi Tapi saya masih muda Pak. Oh, insyaallah. Sekarang jadi muda. Iya, sekarang yang menjadi PR adalah bagaimana generasi muda ini bisa aktif di masjid kan itu. Betul. Saya ingin mengawali dengan satu pertanyaan sangat sederhana ya. Pernah kita melihat ada masjid, bangunannya bagus, jamaahnya juga banyak, tapi setelah melakukan sholat berjamaah, pulang hilang semuanya. Iya. Tapi kita coba balikan, bayangkan sholat berjamaah setelah zuhur, dari zuhur ke asar itu ada aktivitas. Generasi muda. Kita mungkin bisa jadi di masjid-masjid itu kan ada musafir, ada ojek online kan gitu, pengen istirahat. Nah dari baina zuhur ila asar itu ada aktivitas, rutinitas. Dia pengen ngecas, dia pengen minum, dia pengen mutolaah, dia pengen murojaah hafalannya kan gitu ya. Jadi itu bisa terjadi kalau memang masjidnya itu aman, masjidnya itu nyaman gitu ya, Pak Onur ya. Jadi masjidnya nyaman tuh enak. Mungkin bisa jadi, izin ya Pak Iwan, Pak Onur. Mungkin kita bisa pada saat kita safar memilih masjid tuh. Saya sholat zuhurnya di mana ya? Oh, sholat zuhurnya di masjid MPC. Enak, parkirnya nggak ada parkir bayar atau parkir diskot-skot. Enak di MPC itu begitu masuk. Wah enak banget, tempat wudhunya, ada tempat minumnya apa gitu kan, kalau gitu. Oh di MPC itu enak. Oh bisa di MPC saya nanti kebetulan handphone saya lowbat nah. Nah ini menjadi satu PR nih. Sementara di masjid-masjid yang lain gitu kan ya, untuk charging itu malah nggak boleh dari pihak masjid. Nah makanya tema hari ini bagaimana apa yang akan menjadi pemantik kan gitu dari Genjet
bisa menghidupkan masjid. Memang sesuai relate dengan surat At-Taubah. Allah berfirman kan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang pilihan, Pak Iwan. Hanya orang beriman kata Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Jadi siapapun yang Allah takdirkan ada di masjid, menghidupkan masjid, gemar dengan masjid, hatinya gumantung kalau orang Sunda bilang. Hatinya apa gumantung tuh ya? Hatinya ya gumantung terhadap masjid. Itu orang pilihan, orang yang beriman. Nah, makanya hari ini kita sangat dipandang perlu Gen Z, gen muda untuk masjid berdaya. Kira-kira begitu Pak Iwan. Gitu, Masya Allah. Tapi kan gini, kenapa Gen Z itu sangat sulit kita bawa ke masjid nih? Karena mereka kan masih muda tuh habitnya apa ya, berkreativitas. Ya, kadang-kadang mereka nggak mau ke masjid karena ada tata aturan yang kadang-kadang mereka nggak bisa lakukan. Gitu. Iya betul. Ya. Juga waktu mereka itu kalau sekarang kan pendidikan itu dari pagi sampai sore di sekolah. Betul, itu. betul. Nah, itu gimana, Ustaz? Itu salah satu faktornya itu. Faktor yang lain adalah Gen Z ini punya circle, punya komunitas tersendiri. Nah, ini menjadi PR, Pak Iwan. Bagaimana komunitas aktivitas circle itu kita alihkan di masjid. Betul, Pak? Betul sekali. Betul sekali. Kalau dia suka teknologi digital, dia suka Memberi fasilitas. Masjid itu memberi fasilitas itu. Kalau kasih wifi free lah, nggak usah pakai password-passwordan, Pak Iwan, gitu. Itu luar biasa loh. Jadi apa ya? Sudah ada fasilitas wifi bisa diakses sama orang, tapi harus bertanya gitu. Ustadz, boleh saya ikut wifi-nya, passwordnya apa? Dikasih nggak? Dikasih. Kalau memang dikasih, nggak usah dikasih password. Kan gitu ya. Nggak dikasih password. Nah itu. Jadi Gen Z bisa datang itu dia paling tidak itu memindahkan circle mereka, memindahkan habit mereka ke masjid. Jadi ada pemantiknya loh. Oh saya pengen ke masjid deh, ada wifi di situ. Betul Pak ya? Pengen ke masjid deh, saya bisa diskusi sama teman-teman di sana. Nah itu kira-kira. Jadi menjadi masjid ramah. Jadi memang yang harus kita pikirkan bagaimana nih cara menarik anak-anak Gen Z itu meramaikan masjid itu. Nah itu Z mungkin ada kiat-kiatnya. Kita bikin program. Jangan takut program itu tidak laku. Semakin banyak kegiatan di masjid, itu tabiin, namanya bahasanya tabiin. Kalau sekarang udah menjadi follower. Iya, follower. Itu kan kalau bahasa dulu tabiin ya. Tabiin. Sekarang follower. Semakin banyak kegiatan, itu yang nge-like-nya makin banyak. Gitu. Jadi bikin aja kegiatan apa tapi istiqomah. Dicoba dikira misalnya berat. Jangan salah loh Pak Iwan. Masjid semakin banyak kegiatan, perputaran kas uangnya bisa jadi banyak. Bagus ya. Orang akan semakin trust, jamaah akan semakin percaya terhadap masjid untuk melakukan infak sedekah pada saat masjid ada kegiatan. Tapi ada sebagian jemaah itu begini, makin banyak kegiatan, makin nggak nyaman. Karena kenyamanan mereka terganggu karena ada kegiatan anak muda, itu gimana tuh? Ya ini memang harus ada sama-sama pemahaman ya. Jadi sejarah masjid dari Rasulullah itu masjid menjadi sentral kegiatan. Bahkan ngomongin perdagangan, diskusi, perang, itu Rasulullah di masjid Pak Onur ya. Latihannya juga. Latihan di masjid. Nah ini terkadang ada orang beranggapan, hei jangan di masjid lah, masjid mah tempat ibadah, saya pengen Allahu Akbar tuh sepi. Mungkin Pak Iwan suka ada anak-anak kecil lari-lari, jangan ke masjid, marah. Akan menjadi kesan sampai dia dewasa Pak Iwan, bahwa saya pernah masjid ke PCM, dilarang. MPC maaf. Saya dulu pernah ke masjid MPC, saya dilarang. Cerita ke ibunya atau kakaknya, kayak tahu nggak itu bapak itu yang pernah ngelarang saya ke masjid. Nah, jadi kayak apa ya, kayak dendam tapi bukan dendam lah, kayak diingat terus gitu loh. Iya. Nah, padahal kalau masjid itu kalau anak-anak itu difasilitasi, maka datang misalnya masjid membuat area permainan, jadi anak itu main di situ. Itu kan lebih ya diselugir lah tempatnya, nggak ganggu yang sholat misalnya. Iya betul. Iya.
Jadi nyambung dengan pertanyaan tadi, ya memang harus sering lakukan penyampaian pemahaman satu persepsi ya. Iya. Tapi kalau memang ada dari 10 orang, ada 2 orang yang tidak setuju, berarti kan apa-apa. program itu normal. Normal. Harus tetap jalan ya, Iya. Pak Onur. Iya, iya. Dari 10 orang, 3 arah orang nggak suka, berarti masih tetap juga. Tapi kalau misalnya dari 10 orang, ada 9 orang, nggak setuju. 7 nggak setuju, berarti ada salah dengan program kita. Kan gitu. Jadi ya program itu cukup menarik. Dievaluasi. Iya, kegiatannya dievaluasi. Satu visi, satu pemahaman pengurus masjid itu kan gitu ya. Jadi sering diskusi nih, sering evaluasi nih pengurus masjidnya. Apa yang kurang ya, yang ngobrol kan, ngopi. Gitu-gitu kan Pak Iwan. Jadi ada anggapan gini di masyarakat bahwa kalau anak muda itu nakal itu biasa Ustaz. Tapi kalau orang tua nakal itu luar biasa. Masya Allah. Dan kalau orang tua itu baik itu biasa. Iya. Kalau anak muda yang baik itu yang luar biasa. Luar biasa. Jadi gimana kita menciptakan anak muda itu Baik. baik dan dia istiqomah di masjid. Iya. Kan PR-nya kita Iya, cuman betul. Itu menjadi satu PR kita sebetulnya ya. Tidak hanya di masjid 1-2, bahkan di mayoritas menjadi satu problematika. Bahkan di rumah pun juga anak-anak masih lebih betah ngopi daripada bareng sama orang tua. Lebih Iya. suka di luaran daripada apalagi di masjid. Kan gitu ya. Betul. Tapi ada beberapa masjid yang memang percontohan di Indonesia, Gen Z itu sudah suka ke masjid, Pak Onur. Kita salah satu contoh ya, di Jawa Barat itu ada masjid Sejuta Pemuda, kan gitu ya. Iya. Ada percontohan di Surabaya, ada masjid makan-makan di Bandung. Jadi yang menjadi ingat dia itu, oh saya pengen kayak tadi, ada satu kesan luar biasa, fasilitas wifi, ya, fasilitas istirahatnya nyaman gitu. Sekarang kan Gen Z kan kemana-mana, kalau mahasiswa kan bawa laptop tuh, Ya, ya. betul. Nggak dilarang-larang kan gitu ya. Itu kira-kira Pak Iwan gitu. Itu gimana caranya kita membentuk lingkungan itu bikin nyaman Gen Z, nanti Gen Z akan ngomong ke yang lain. Tapi yang luar biasa juga, tim masjid itu ada media digital. Jadi kegiatan sekecil apapun, biar rame nih ya. Ya, Kegiatan sekecil apapun, iya, diupload di media sosial. betul. Gitu. Jadi oh ternyata di Puri Cinere ada kegiatan ini. Betul. Jadi Gen Z bisa ikut hadir lah kegiatan ini. Gen Z itu kan mayoritas masih mahasiswa. Ya. Ya. Berarti mungkin juga di masjid itu menyediakan kebutuhan mahasiswa. Kebutuhannya misalnya berdiskusi, belajar bareng, menyiapin tempat, dan kalau perlu menyiapin pembimbing untuk jurusan apa aja, nanti kan mereka bisa berkolaborasi di situ. Nah ini kan sementara belum ada. Coba kalau misalnya melakukan itu, artinya paling tidak BSI juga ya bisa mendorong ke sana kepada masjid-masjid yang sekarang sudah Gen Z-nya sudah mulai datang ke situ. Dan nanti yang belum juga bisa dimulai kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Kan bagaimana kita membuat Gen Z itu dia menyukai masjid, mencintai masjid gitu ya. Padahal setiap pengurus masjid itu selalu sepuh-sepuh nih. Maaf nih, Iya. kita ini kan 50 tahun ke atas Iya. gitu kan. Itu masih muda. Yang 50 mana tahun. jenjangnya itu beda banget sama Gen Z yang Iya, sekarang. iya. Secara teknologi, budaya, semuanya berubah nih. Kecepatan Transformasinya cepat teknologi sekali. Iya. udah timpang banget gitu ya. Betul, Pak Iwan. Ya. Mungkin di kami ini cuma bisa ngomong, oh ini anak Gen Z harus ada digital, harus ada Iya. kreativitas olahraga. Padahal kita sendiri tidak melakukan itu Iya, kan, karena iya. kesenjangan tadi ya, Ustaz. Nah, Iya, betul. mungkin peran bank lah itu ikut Iya. masuk itu untuk Apa- buat program. Apalagi bidang ekosistem. Nah, Iya, ya, iya, kan? iya, Ya, iya. gitu. Nah itu monggo Pak Ustaz. Ini Iya. sudah masuk ke ketiga di Masya Allah. Iya, Iya. bisa itu. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Onur itu luar biasa. Iya. Jadi kebutuhan Gen Z seperti tadi tuh. Kenapa dia tidak ke masjid? Mama, bapak, ayah mau les. Ada kegiatan, Betul. iya kan gitu. Iya, betul. Ekstrakurikuler.
pengen lagi latihan basket apa, Iya. kasih di fasilitas di masjid Masjid, selama itu iya. ada. Iya. Pengen les misalnya matematika apa, Iya. fasilitasi itu, Les ada bahasa komunitasnya. Betul. Nah, nanti misalnya yang ahli kayak tadi, dia ahli basket, ahli olahraga, ahli misalnya matematika, teman-teman di masjidnya nih ya. Kalau misalnya tadi pengurusnya Kang Heru kolonial nih gitu ya. Ya undanglah cari mentor, hadirkan Iya. ke masjid. Kan ya, hadirkan ke masjid. Ada apa ya, belajar lah ya, belajar. Itu bisa jadi kumpul di masjid. Memang ya ini challenging ya, challenging cukup luar biasa. Tapi yang perlu dilakukan adalah mencoba dan lakukan itu. Iya. Kita pernah silaturahim Ustaz, ke beberapa masjid gitu ya. Ada satu masjid itu yang ada kegiatan tadi Ustaz, anak mudanya itu memanah gitu. Dan ternyata mereka tuh sekarang jadi ini juara internasional. Internasional. Iya. Wah, hebat. Kita kemarin sempat kunjungan Di ke sini. sana gitu. Dan kita pernah buat mana di sini. Kita gagal sini kan. Iya, termasuk saya dan Pak Tono. Makanya Jadi anggota ya, Pak. rencananya jangan mana lagi tombak sebenarnya. Tapi sepertinya mah bukan gagal mungkin Pak Iwan, berhenti Pak. Berhenti. Kalau gagal nggak enak. Iya nggak enak, ya. Iya. Berhenti. Tapi kalau dilanjutin kan mungkin bisa jadi. Bisa. Lalu di masjid lain tuh dia sukses, jadi dia sampai jadi atlet nasional, Iya. atlet nasional, iya, dapat juara, gitu, memanah ya gitu. Nah mungkin kenapa kita sering silaturahim ke masjid-masjid itu, Iya betul. Pak Ketua itu supaya kita ngambil yang positif nih dari pengalaman masjid-masjid itu, Kak. Betul ya. Memang setiap program itu apapun programnya evaluasi terus gitu ya. Iya. Terus kemudian juga sudah bagus tuh studi banding. Iya. Kita showing, kita roadshow ke masjid-masjid yang memang sudah dianggap pemberdayaannya bagus kan. Ada lingkungan ekosistemnya bagus kan gitu. Iya. Itu bagian dari salah satu upaya pengen masjid bisa berkembang dan berdaya tuh Pak Iwan. Tapi ada satu lagi, di samping yang baik-baik, yang bagus-bagus untuk dicontoh, yang gagal pun harus dipelajari. Nah, Jangan betul. sampai kita gagal kayak gitu. Kan kadang-kadang kita itu tidak pernah belajar terhadap kegagalan. Itu yang berat. Jadi gagal itu dihindari, tapi tidak pernah belajar. Kenapa itu gagal? Harusnya kita pelajari kenapa itu gagal. Iya. Sehingga kita menghindari itu. Jadi di samping contoh yang bagus-bagus juga yang gagal pun boleh, tidak apa-apa. Yang penting hikmahnya itu kita ambil. Iya betul Pak Nur ya. Ya, kalau nyari contoh gagal, kita aja. Nggak bercanda. Iya. Terus kalau di era digital, apa sih Pak peran strategis generasi muda dalam pemberdayaan masjid? Iya. Hari ini kita sering mendengar bahwa handphone itu membuat anak muda jauh dari masjid. Betul. Terkadang gitu kan gitu ya. Tetapi saya melihatnya sedikit berbeda. Teknologi sebenarnya bukan masalah. Ini teknologi ini adalah sebagai alat. Alatnya. Iya. Pertanyaannya adalah, Kayak pisau lah gitu. iya betul. Untuk apa Wasilah. alat itu digunakan? Iya. Kan gitu ya. Iya. Jadi bayangkan kalau anak muda menggunakan media sosial untuk mengenalkan kegiatan masjid, membuat konten, Masya Allah, konten hafalan Quran, Iya, banyak. konten orang berbuat baik, Iya. konten wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Konten berbagi. Kemarin saya melihat ada satu konten cukup luar biasa, Pak. Dia door to door, ini saya kadang agak merinding, Pak. Ada program masjid makan-makan, Iya. tapi penerimanya tidak bisa memungkinkan untuk datang ke masjid. Ya, didatangi. Tapi masjid tahu lingkungan itu siapa yang harus Didatangi. didatangi. Nah ini perlunya pendataan nih, kan gitu ya. Perlu pendataan jamaah. Pak Nur, Masya Allah dia menenteng makanan, ketok rumahnya, tok-tok Assalamualaikum, nenek ini makanan, bapak ini makanan, ini ibu makanan. Nah, handphone ternyata kan berdampak luar biasa terhadap gadget, berdampak besar terhadap pemberdayaan masjid, berdampak besar terhadap pertumbuhan masjid menjadi ramai kan gitu ya. Pemantiknya ya bisa begitu, itu gadget. Dengan handphone bisa lakukan itu Pak Iwan gitu. Itu Gitu. kayak dulu Sayyidina Umar ya. Masya Allah. Malam-malam dia harus Keliling. keliling. Iya.
Betul. Kalau pejabat sekarang kelilingnya nyari duit untuk dirinya. Karena mungkin aja lah itu sekitar kita ini terlihat bahwa di depan itu rumah bagus-bagus ya. Iya. Tapi belum tentu punya duit gitu kan. Mungkin aja kan gitu kan. Iya, betul. Karena kondisi sekarang ya. Iya. Betul. Keadaan ekonomi gitu ya. Iya. Memang betul kata Ustadz bahwa kita harus pendataan. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan dan generasi mudanya ini kita dulu apa untuk dia bisa mendata. Betul. Jadi sebetulnya dalam berbagi pun juga sama. Seperti yang Pak Heru katakan tadi, bahwa kalau kita punya orang-orang yang tidak bisa hadir di sini, ya kita datangi, kita kasih. Jangan mereka dipaksa hadir. Betul. Kita datangi, kita layani mereka. Iya. Terutama orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu. Iya. Tahu anak-anaknya. Iya. Itu apa? Riadoh amalan cukup luar biasa para takmir masjid. Takmir masjid tidak hanya kalangan orang tua gitu. Sekarang takmir masjid itu udah gadget. Jadi kalau berbicara tentang teknologi handphone, sisi manfaatnya luar biasa. Kita kalau berpikir positifnya, ada gadget pegang handphone, kayak tadi saya sampaikan Pak Iwan. Dia duduk, terkadang kalau kita negatif, apa nih anak muda pegang nih masjid pegang handphone? Jangan-jangan buka yang enggak. Padahal dia lagi murojaah. Padahal dia lagi mutolaah. Persiapan lagi saya ketemu dengan dosen. Harus saya persiapkan apa? Saya lagi belajar. Saya menghafal gitu ya. Gitu itu. Kita positifnya kan gitu. Makanya peran masjid nih. Wifi free, charging harus disiapkan. Kita berpikir positifnya itu Pak Iwan ya. Berpikir positif. Paling tidak kita memberikan amal jariah terlepas dia apapun. Ada orang jalan-jalan ke masjid dengan ada teknologi, mau telepon orang tua, saya cari chargeran. Oh, ada masjid di Puri Ciner, saya mau ikut, gampang banget. Ada masjid Nurul Huda di mana? Kan begitu, Pak. Iya. Nah, itu kan jadi amal jariah, kita nilai positifnya begitu dengan teknologi, dengan gadget. Jadi PR buat kita semuanya, ini challenging buat kita semuanya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, bahwa orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang pilihan. Satu. Terus kedua, untuk para generasi muda ya. Kalau dalam nazm kitab Imriti, Idzil Fata Hasba Tiqodihi Rufi wa kuluman man layak takid lam yamtafi. Seorang pemuda kalau dia punya cita-cita idil fata hasba tiqodihi rufi, kalau dia punya itikod, punya kekuatan, punya keinginan yang kuat, Rofi Allah akan angkat derajatnya, katanya gitu kan. Kalau dalam ilmu nahu kan fa'amad domatu fatakunu alamatan lirrofi fa'amal kasrotu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau fathah itu kedudukannya ada di rofa, di tinggi. Kalau kasroh kan bentuknya gini ya. Ini pakar dari P3 dulu. Kalau kasrah kan dari bulan sabit. Kan jadi tidak ada sambungannya. Adanya di khaf, di bawah gitu. Jadi untuk para generasi muda, adik-adik, bahwa ini satu bagian dari catat deh. Pokoknya siapapun yang memakmurkan masjid, Allah tuh mudahkan cita-citanya. Siapapun yang gumantung dengan masjid, Allah tuh permudah gitu kan. Ada konsep ikhtiar dan ada konsep doa kan. Nah, konsep ikhtiar dan doanya itu semuanya ada di masjid. Itu mungkin kira-kira Pak Iwan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat seluruh penggerak untuk memakmurkan masjid dan juga seluruh para genjet di Indonesia. Bagaimana betapa pentingnya masjid ini bisa berdaya dan berdampak gitu. Itu mungkin Pak. Terima kasih Ustadz. Kita ini nggak terasa udah di ujung. Masya Allah. Ujung acara ini. Sahabat MBC TV, terima kasih yang sudah menonton acara ini. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat bagi kita semua, bagi anak-anak muda, bagi senior-senior juga yang mengurus masjid. Ke depan kita berharap kita tumbuh lebih baik, masyarakat kita juga tumbuh lebih baik. Dan jangan lupa di subscribe channel kita. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Nur. Alhamdulillah.